Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Gimana kabar lo semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, akhirnya gue nge-vlog lagi nih di atas motor. Setelah beberapa vlog terakhir gue itu cuman nge-review lampu aja guys. Karena apa? Karena emang udah dari sebelum gue nge-review lampu itu jadi awal mulanya tuh gue ngerasa di vlog gue yang terakhir yang gue ngetes di Al-Azhar itu atasnya kan gue berasa kayak kok agak kering ya ininya ya, pasokan bensin di RPM atas. Gue lapor lah ke abang gue kan, gue mau minta banjirin dikit. Gue cuman dicek dulu, gue nanya nih, ini motor agak kering nih, berasa atasnya kayak ngek gitu. Akhirnya setelah dicek seperti biasa, kalibrasi throttle dulu kan. Kalibrasi throttle ternyata permasalahannya ada di TPS gue guys. Jadi TPS gue itu sebelumnya masih pakai TPS standar bawaan motor dari pabrik. Lumayan ya umurnya, dari ini motor tahun 2014 ya, 10 tahunan lah gitu. Jadi akhirnya nyerah juga itu TPS, walaupun dia errornya tuh nggak kayak yang langsung parah gitu ya, cuman ngebacanya tuh nggak presisi gitu. Karena kan beberapa orang TPS error tuh motor jadi berbet-berbet. Ini nggak ada kendala berbet-berbet atau apa, cuman atasnya kering. Karena pas dikalibrasi gua gaspol itu, si TPS itu ngebacanya cuman bukaan gas gua 80%. Jadi dengan bukaan TB gua 100%, pasokan bensin yang disemburin sama injektor itu cuman di settingan bukaan throttle 80%. Ya jadilah kering gitu kan. Nah jadi selama itu gua pakai ini motor, gua nggak pernah lebih dari speed 60. Jadi gue bener-bener jalan santai. Karena apa? Gue takut tuh kalau gue paksain yang ada nanti malah ngerembet kemana-mana. Yang ada bisa karena kekeringan piston gue bolong lah atau apa, malah mesinnya dirusak, keluar lebih banyak. Jadi gue tahanin dulu sambil gue nabung buat beli TPS. Kan banyak bang TPS yang murah, iya emang banyak. Cuman gue gue nanya abang gue dong, belinya TPS-nya merek apa buat gantinya gitu. Dia nyaranin pakai 4 SIM atau 4 SIM tuh. Nah pakai itu. Jadi gue mesti nabung dulu karena waktu itu tuh kemarin gue beli harganya 400 sekian, hampir 450. Jadi gue mesti nabung, walaupun banyak. Ada yang harganya 150 ribuan, ada yang merek lain yang ngeluarin TPS racing tuh harganya 200 ribuan. Cuman gue nggak tahu ya apa bedanya. Mungkin kalau lo ada yang tahu kenapa 4 SIM itu harganya bisa lebih mahal, bisa hampir 2 kali lipat, coba komen di bawah gitu. Karena gue jujur gue nggak tahu bedanya apa. Tapi setelah akhirnya gue ganti TPS gue cobain, emang hasilnya beda. Aduh, ntar dulu guys, kabut embun. Jadi emang pas di kalibrasi pertama kali itu abang gue juga bilang, wah ini sih emang presisi sih. Jadi bener-bener dia lebih range bentangan itunya tuh lebih presisi. Jadi gue bener-bener misalnya gue buka 36% ya, dia baca 36% mungkin gitu ya. Gue nggak tahu kenapa lah yang menyebabkan itu. Yang jelas motor gue sekarang lebih enak. Tapi pas habis gue pasang, penyakit lama motor gue balik lagi guys. IACV gue nyangkut lagi. IACV gue nyangkut ya, akhirnya gue coba dong cara gue yang sebelumnya waktu itu dengan nyabut juken, colokin ke ecu standar. Waktu itu sih normal, tapi ini udah bolak-balik dicolok ecu standar, colok juken nggak bisa, di juken di reset pun nggak bisa. Akhirnya gua putusin untuk ya udah IACV-nya soketnya gue cabut aja. Karena kalau gue dia nyolok terus, tapi misalnya setelannya gue rendahin, itu si sensor, bukan sensor ya, IACV ya, si soketnya itu panas karena dia ngalirin listrik terus. Jadi nggak diputus sama dia listriknya, sinyal listriknya. Jadi biar aman ya udahlah gue cabut aja.
Karena setahu gue ISCV itu dia bukan sensor, jadi tidak berpengaruh apa-apa harusnya. Walaupun ya waktu ISCV gue nyangkut waktu itu, setiap soket yang gak gue pasang itu tuh digas berbet-berbet. Tapi yang alhamdulillah sekarang enggak, dan udah ada beberapa pergantian perbaikan di motor gue. Dari beberapa banyak PR yang ada di motor gue, yang waktu itu kan gue list tuh PR di motor gue, shock depan, terus kemarin nambah lagi komstir, TPS, terus water pump gua. Nah alhamdulillah sekarang udah mulai kecil nih, udah mulai rapi dikit-dikit. Water pump udah gua ganti, udah nggak bocor-bocor lagi. Terus TPS udah ganti, jadi sekarang PR tinggal komstir sama shock depan. Karena gua maunya itu sepaket. Karena apa? Kalau misalnya shock depan gua masih kayak gini, tapi gua ganti komstir, ya ada ntar komstir gua murah bentar juga. Karena dia kan si shock breakernya jadi nggak ngeredam kan, gitu. Jadi gua nabung untuk supaya sekaligus gitu gantinya shock depan sama komstir sepaket gitu, supaya nggak jebol-jebol lagi juga ini gua, komstir gua gitu guys. Jadi akhirnya gua ngonten sambil jalan lagi nih, walaupun emang gua kemarin juga pertama motor lagi sakit, kedua juga kondisi buat NR lagi tidak memungkinkan, lagi kurang kondusif, terus cuaca juga lagi nggak bisa diprediksi gitu. Walaupun banyak sih kayak teman-teman gue, mana lo kok nggak pernah ngonten lagi malah jadi reviewer lampu. Ya setidaknya dengan tidak gue ngevlog sambil jalan, ada konten yang bisa gue buat yang bermanfaat gitu buat orang gitu. Jadi orang bisa, wah ternyata ada nih lampu terang yang murah, nggak harus pasang bilet, yang masangnya simple gitu kan. Ya setidaknya kalau itu, setidaknya kalau lo apa ya, hasilkanlah karya untuk orang, hasilkanlah karya yang bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Kalau bisa, jangan cuma untuk diri sendiri aja ya kan. Wise banget nih gua nih habis ngobrol di kantor. Terus apa lagi ya update dari motor gua? Oh ya, knalpot lagi proses ganti, jadi lagi dibikin dulu. Karena gua udah sebenarnya udah kurang betah nih sama suaranya knalpot bebasan gini. Jadi gue pengennya tampilan standar, karena kan emang niatnya dari awal tuh gue mau bikin motor tuh sleeper. Makanya gue nggak terlalu banyak modifikasi untuk tampilan ya, biar ya udah biar sleeper aja. Cover air filter pun nggak gue ganti, walaupun udah baret-baret, udah busak, udah warnanya udah abu-abu, udah nggak hitam lagi, ya gue biar aja lah. Jadi supaya orang ngeliat tuh motor gue anjir lah, terus standarnya banyak gaya gitu. Kayak ini tadi gue mau pulang, niatnya mau pulang lebih cepat balik kantor, ternyata hujan guys. Jadi gue terpaksa nunggu dulu di kantor sampai cuacanya bisa aman lah kira-kira buat gue pulang. Karena gue mau sambil ngonten, kalau gue ngonten sambil hujan kan gak enak juga ya. Oke, jadi ayo dong kalau ada yang mau ngajakin NR yang deket-deket aja, NR ya Sudirman atau BSD, DM aja atau komen di bawah. Karena dari kemarin juga gitu, om gue daerah sini nih om, rumah gue, ikut dong NR. Gue bilang ya ikut, emang ikut aja. Nanti janjian di DM, tapi nggak nge-DM juga kan, gue juga nggak tahu DM loh. Kalau untuk nge-DM gue kan ada tuh, kalau lo mau tahu mau nge-DM gue misalnya gimana caranya mau nge-DM, jadi di home channel gue itu ada, lo tinggal klik aja, nanti langsung nyambung ke Instagram gue guys. Oh sama kemarin juga gue habis benerin, jadi seal CVT gue akhirnya menyerah setelah 10 tahunan. Jadi udah gue ganti sealnya, ganti semua, bersihin. Udah lama nih gak diajak olahraga nih motor. Gua ngerasain setelah ganti TPS itu juga apa ya, gasnya lebih responsif gitu, karena pasokan bensin yang disemprotin sama injektor tuh benar-benar sesuai sama bukaan gasnya. Tapi ini kayaknya gue emang harus
mapping ulang. Karena apa? Karena mungkin dari yang waktu itu di setting sama abang gua, mappingannya itu TPS-nya udah agak kurang sehat guys. Jadi emang bener-bener motor harus gue sehatin lagi, yang harus diganti terus setting ulang gitu supaya lebih maksimal lagi guys. Sekalian gue juga pengen nyeting ulang tuh karena gue pengen naik oktan sih ke Pertamax Turbo. Jadi biar bener-bener setting semua aja, biar lebih enak, suara lebih adem gitu ya kan. Tapi berarti nanti gue settingannya buat knalpot yang standar bobok guys. Jadi knalpot ini bakal gue gantung aja di rumah, mungkin ya sesekali lah kalau lagi iseng aja pakai ini. Karena ya sejujurnya gue pun juga nggak terlalu betah sih sama suara knalpot ini. Jadi nanti dengan knalpot gue yang kalau yang standar bobok itu udah jadi kan, modelnya slip on. Jadi gue daily gue bakal pakai yang adem, yang standar. Nah mungkin kalau emang gue ada rencana mau NR atau mau ngantor dari kantor langsung keluar gitu, nah itu gue bisa pakai yang standar boboknya. Gantinya nggak ribet gitu ya. Gue cuma buka baut 3, dudukan knalpotnya aja. Gue nggak harus buka-buka baut layaran knalpot, karena ya semakin sering lu buka-buka otomatis yang ada takutnya kan selek. PR lagi kalau ada selek. Ya kalau yang selek cuman drat baut. Nah kalau yang selek drat di headnya itu lebih PR lagi guys. Gue harus bongkar head buat ditap ulang. Ya mengurangi resiko-resiko yang kayak gitulah. Walaupun abang gue juga udah ngingetin ya, larinya nggak bakal seenak knalpot ini. Ya gue harus terima konsekuensinya lah. Suaranya juga kan nggak seberisik ini. Itu. Lagi pula gue juga selama ini ya jarang NR karena motor teman-teman gue lagi pada ini sih, yang biasa NR sama gue tuh lagi pada ada yang dibongkar, ada yang belum jadi, ada yang masih setting-setting gitu. Jadi ya gue cuman mengisi kekosongan konten aja dengan nge-review lampu, sama ya paling ya daily motovlog aja sih, gue berangkat atau pulang kantor. Oh ya kalau misalnya ada yang punya rekomendasi lampu H6 yang PNP yang nggak harus nyuntik-nyuntik kabel, yang model kayak RTD M11 gitu, tulis aja ya guys di kolom komentar. Siapa tahu ini kalau misalnya wah bang menurut gua lampu ini lebih terang nih daripada RTD lo, komen aja. Jadi nanti gue cari lampunya, gue review biar bisa dibandingin lampu sama ini. Karena menurut gue sampai detik ini untuk lampu H6 LED yang paling terang itu masih dipegang sama M11 YL yang kemarin ada di Beat gue. Kalau ini kan M11 LS 25, ini 25 watt, yang di Beat gue itu 30 watt gitu. Jadi bedanya itu lebih terang karena wattnya lebih gede, cahayanya lebih tebal. Kalau ada yang merasa wah ini bang lampu merek ini bang lu cobain, gua lihat sih kalau di jalanan terang katanya, ya nanti gue cobain, gue review buat lo. Karena alhamdulillahnya gue mendapat respon positif dari orang-orang yang nonton review lampu gue. Banyak yang bilang kayak gue seneng nih dengar lu review lampu lebih jelas, terus penjabarannya, terus ya sekarang gini ya, lu ngeliat nonton review lampu yang mau lihat apa sih, nggak jauh-jauh kan itu lampu terang apa enggak di jalanan, udah itu aja kan. Kalau untuk mungkin beberapa reviewer kan ada yang niat tuh sampai beli untuk ngukur lumens, ngukur ketebalan cahaya pakai alat. Gua kayaknya nggak pakai gitu-gituan karena gua langsung POV di motor aja. Ini loh yang lo lihat di jalanan segini lo terangnya kalau lo pakai lampu ini gitu. Mungkin kalau ada yang butuh lebih detail bisa ngeliat di channel lain review lampunya yang ada mengukur lumens dan segala macam sampai watt-watt. Nah kalau gue watt ya percaya aja sama yang di box. Kayaknya gue harus isi bensin dulu nih guys, karena nanggung ini kalau gue paksain pulang juga besok yang ada manasin motor buat ke pom bensin doang. Kita isi bensin dulu.
Oke guys, kita udah selesai isi bensin, agak ngantri. Oh, udah lama banget nih. Ntar gua nggak dibawa olahraga. Udah tahu gitu. Bener tuh ya. Lawan arah. Wah, udah lama gitu nggak betot-betot Vario. Biasanya udah gue jalan segini aja nih paling mentok nih. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja kolom komentar. Subscribe juga channel gua, share juga video gua ke teman-teman semua supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin konten dan sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.